Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang disayangi Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mengenal Muhammad yang berada di dalam diri kita. Ini adalah sebuah perjalanan batin yang tidak hanya berkaitan dengan sejarah saja, saudaraku. Karena dengan memahami dan mengenal Muhammad yang berada di dalam diri kita akan menyentuh inti dari kesadaran terdalam kita. Muhammad, saudaraku, bukanlah semata tokoh besar dalam catatan dunia. Bukan hanya manusia pilihan yang diutus membawa risalah, tetapi ia juga merupakan cermin hakikat nur yang ditiupkan Allah ke dalam jiwa manusia. Ketika kita membaca sholawat, ketika menyebut nama Muhammad, sesungguhnya kita sedang berusaha menyambungkan diri dengan hakikat cahaya yang telah ditiupkan ke dalam lubuk hati kita. Nur Muhammad yang sering dibicarakan oleh para arif billah bukanlah sekadar konsep mistis belakang, saudaraku. Karena ia sesungguhnya adalah kebenaran yang hadir dalam inti keberadaan kita. Dan ialah yang menjadi asal mula cahaya yang menerangi perjalanan ruh manusia di dunia ini. Saudaraku, dalam diri setiap orang ada dimensi batin yang tersembunyi. Lapisan demi lapisan yang bila dikupas akan sampai kepada cahaya sejati. Cahaya itu disebut oleh para sufi sebagai Nur Muhammad. Cahaya pertama yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu ada. Ia bukan entitas terpisah dari kita, melainkan ia adalah inti dari keberadaan kita sendiri. Maka, ketika kita berbicara tentang mengenal Muhammad yang ada dalam diri, yang dimaksud adalah mengenali cahaya kesadaran, akhlak, dan rahasia kasih sayang yang menjadi dasar segala sesuatu. Muhammad di luar diri adalah teladan lahiriah yang membimbing kita dengan syariat dan sunnahnya. Sementara Muhammad di dalam diri adalah jiwa yang menuntun kita kepada hakikat, sebuah cermin batin yang harus kita temukan melalui perjalanan zikir, muhasabah, dan penyucian hati. Jalan menuju pengenalan itu tidak mudah, saudaraku, karena hati manusia sering tertutup oleh kabut ego, keinginan, dan kesibukan dunia. Ego bagaikan tirai tebal yang menutupi cermin cahaya tersebut. Dan semakin jernih hati dibersihkan dari kesombongan, iri, dengki, dan syahwat berlebihan, maka semakin cahaya Muhammad dalam diri kita akan tampak dan memancar. Ia selalu hadir di dalam inti diri kita, saudaraku. Hanya saja kita sering lupa, seperti seseorang yang mencari pelita di luar rumah, padahal pelita itu menyala terang di dalam dadanya sendiri. Saudaraku, mengenal Muhammad yang ada di dalam diri kita, itu berarti kita harus mengenal sifat-sifatnya, saudaraku. Rasulullah adalah pribadi yang penuh kasih sayang, lemah lembut, rendah hati, sabar, dan adil. Sifat-sifat itu sebenarnya adalah sifat fitrah yang juga ditanamkan Allah pada diri kita. Ketika kita menumbuhkan kasih sayang, maka sesungguhnya kita sedang membangunkan cahaya Muhammad dalam diri. Ketika kita melatih sabar, memaafkan, menahan marah, maka kita sedang menyingkap tirai yang menutupi nur itu. Maka jalan untuk mengenal Muhammad dalam diri bukanlah dengan sekadar banyak membaca riwayat beliau saja, melainkan jalan untuk mengenal Muhammad di dalam diri kita, itu dengan menghadirkan akhlak beliau dalam setiap napas kehidupan kita. Di dalam zikir, hati kita dipandu untuk mengingat Allah. Namun hakikatnya, setiap ingatan itu akan menyingkap tabir, memperlihatkan bahwa di dalam ingatan terhadap Allah ada pula pantulan Nur Muhammad. Para wali menggambarkannya seperti dua sisi cermin. Ketika engkau mengingat Allah, engkau juga akan menemukan Muhammad. Ketika engkau mengenal Muhammad,
engkau pun akan lebih dekat kepada Allah. Inilah rahasia kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kesaksian yang tak terpisah, dua cahaya yang saling melengkapi, dan keduanya berada dalam diri setiap insan yang mau membuka mata batinnya. Maka perjalanan ini adalah perjalanan kembali ke rumah sejati kita, saudaraku. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesadaran bahwa Muhammad tidak hanya hadir sebagai sosok di luar diri kita saja, melainkan beliau juga hidup di dalam jiwa kita. Ia adalah jalan, ia adalah cahaya, ia adalah teladan yang menyatu dengan denyut nadi kita. Ketika hati bergetar menyebut namanya, itu adalah panggilan nurani yang mengenali asal-usulnya. Saudaraku yang disayangi Allah, di titik ini saya mengingatkan panjenengan agar tetap menyimak sampai akhir pembahasan ini, karena pemahaman tentang mengenal Muhammad yang ada di dalam diri kita bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap dalam 1-2 kalimat saja. Karena ilmu ini, saudaraku, adalah ilmu perjalanan batin yang perlu disimak secara utuh agar tidak terjebak pada pengertian yang dangkal. Banyak orang tersesat dalam pemikiran karena mereka berhenti di tengah tanpa menggali kedalaman makna yang sebenarnya. Maka simak hingga akhir agar kita bisa disentuh dan dibangkitkan dengan ilmu ini. Dan jangan lupa, saudaraku, untuk selalu mendukung channel ini dengan cara yang sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten yang menambah kekuatan jiwa dan menuntun hati kita dalam perjalanan kembali kepada Allah. Baik, saudaraku, mari kita lanjutkan. Menyadari dan mengenal Muhammad yang ada di dalam diri kita, itu berarti kita belajar mengenali dan memahami bahwa kita itu tidak sendirian. Kita membawa misi, kita membawa cahaya risalah. Hati yang terbuka akan menyadari bahwa hidup bukan hanya soal mencari rezeki, pangkat, atau kedudukan, melainkan hidup adalah soal menyalakan kembali cahaya itu agar mampu menerangi sekitar. Seperti matahari yang tidak pernah menyinari dirinya sendiri, cahaya Muhammad dalam diri pun akan tampak ketika ia dipantulkan melalui amal baik, doa, keikhlasan, dan kasih sayang kepada sesama. Jika kita bertanya bagaimana cara mengenalnya, maka jawabannya adalah dengan melembutkan hati, banyak mengingat Allah, memperbanyak sholawat, serta berusaha meneladani akhlak beliau. Setiap kali kita menyingkirkan satu sifat buruk dari diri kita, kita sedang menyingkap satu lapisan tirai yang menutupi nur Muhammad. Setiap kali kita berbuat baik tanpa pamrih, kita sedang menyinari jalan dengan cahaya itu. Hingga akhirnya, hati menjadi saksi, mata batin terbuka, dan kita mengenali bahwa Muhammad selalu ada dalam inti diri sebagai cahaya yang tak pernah padam. Dengan demikian, mengenal Muhammad dalam diri bukanlah perjalanan keluar dari dalam diri kita, saudaraku. Karena sesungguhnya perjalanan mengenal Muhammad adalah perjalanan masuk. Masuk ke kedalaman hati, masuk ke samudra ruhani, masuk ke ruang hening di mana nur itu bersemayam. Dan di sanalah, dalam keheningan batin, kita akan menemukan bahwa diri kita, dunia, dan segala sesuatu sejatinya hanyalah pancaran cahaya Allah yang disampaikan melalui nur Muhammad. Inilah pengenalan yang akan menuntun jiwa kepada kedamaian sejati. Saudaraku, mengenal Muhammad yang berada di dalam diri kita juga dapat dipahami sebagai mengenal suara halus yang sering berbisik kebaikan di hati kita. Ada bisikan untuk memaafkan ketika disakiti, ada bisikan untuk memberi ketika kita mampu, ada dorongan untuk berlaku adil meski itu sulit.
Bisikan inilah pantulan dari Nur Muhammad yang mengajarkan jalan kebenaran. Namun suara ini seringkali kalah oleh suara lain yang lebih keras, yakni suara bisikan ego, hawa nafsu, dan syaitan. Maka latihan batin diperlukan untuk membedakan mana suara kebenaran, mana suara ego. Seorang arif pernah berkata bahwa setiap manusia memiliki cermin Muhammad di dalam hati. Cermin itu bisa kotor, bisa buram, atau bisa jernih, tergantung bagaimana ia merawatnya. Jika hati dipenuhi dengan keserakahan, kedengkian, dan kemarahan, maka cermin itu tertutup debu, sehingga tak memantulkan cahaya. Tetapi jika hati dibersihkan dengan zikir, sholawat, doa, dan akhlak mulia, maka cermin itu akan bening hingga sang pemilik bisa melihat pantulan Nur Muhammad dengan jelas. Inilah mengapa para guru ruhani menekankan pentingnya penyucian hati, tazkiyatun nafs, sebelum seseorang mendalami hakikat. Ketika cahaya Muhammad dalam diri mulai tampak, hidup akan berubah. Segala sesuatu terasa lebih lapang, karena hati mulai mengerti bahwa semua yang terjadi berasal dari kasih sayang Allah. Hidup tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai amanah. Bahkan musibah pun dilihat sebagai jalan pengajaran, bukan sekadar cobaan. Dalam keadaan ini, seseorang tidak mudah goyah, tidak mudah bimbang, karena ada cahaya yang selalu menuntun dirinya dari dalam. Namun saudaraku, mengenal Muhammad dalam diri bukan hanya urusan batin saja, karena cahaya itu akan meminta untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Maka kita akan terdorong untuk berlaku adil, peduli pada sesama, menolong yang lemah, menenangkan yang gelisah, dan menyebarkan kasih sayang kepada siapa saja. Itulah tanda bahwa cahaya Muhammad telah hidup dalam diri kita. Nur itu tidak akan berhenti sebagai pengalaman pribadi saja, saudaraku. Ia akan menyebar sebagai rahmat. Sebab Rasulullah sendiri diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jika cahaya beliau benar-benar hidup dalam diri kita, maka otomatis ia akan memancar keluar menjadi rahmat bagi orang lain. Mengenal Muhammad di dalam diri juga erat kaitannya dengan mengenal cinta. Bukan cinta duniawi yang penuh syarat, tetapi cinta murni yang datang dari sumbernya. Muhammad adalah simbol kasih yang tak terbatas, kasih yang memaafkan, kasih yang mengerti, kasih yang menuntun. Maka ketika kita membuka hati untuk mengenal beliau di dalam diri, kita juga sedang membuka diri kepada cinta yang universal. Inilah mengapa sholawat mampu melunakkan hati, karena setiap kali kita menyebut dan mendoakan beliau, kita sedang menyiram kembali bunga cinta yang ada dalam batin. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, mengenal Muhammad dalam diri adalah mengenali bahwa kita sejatinya hanyalah pantulan dari nur tersebut. Kita tidak memiliki wujud hakiki selain apa yang dipinjamkan Allah. Semua akhlak mulia yang kita pelajari dari Rasulullah adalah peta jalan untuk kembali kepada asal. Maka, jika kita menempuh jalan ini dengan tulus, pada akhirnya kita akan sampai pada pengakuan terdalam bahwa segala sesuatu hanyalah Allah, dan Muhammad adalah cermin yang paling sempurna dari cahayanya. Oleh karena itu, saudaraku, mengenal Muhammad di dalam diri kita juga berkaitan dengan kesadaran sehari-hari. Sejatinya, Nur Muhammad itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari aktivitas hidup kita, karena ia selalu hadir dalam setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap gerak langkah. Hanya saja, seringkali kita tidak menyadarinya. Kita sibuk dengan dunia luar, sehingga lupa bahwa cahaya batin itu selalu ada di dalam. Dan zikir, saudaraku, adalah jalan untuk membuka kesadaran itu. Karena dengan zikir, hati terus-menerus menghadirkan Allah. Ketika hati berzikir, ia menjadi lebih peka. Saat itulah kita mulai bisa merasakan getaran halus di dalam dada,
rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Getaran itu adalah tanda bahwa hati sedang disentuh oleh Nur Muhammad. Ia bukan datang dari luar, melainkan ia bangkit dari kedalaman rohani kita sendiri. Kesadaran ini, saudaraku, bisa kita latih dalam hal-hal kecil. Misalnya ketika makan, kita hadir dengan syukur, menyadari bahwa makanan itu adalah amanah Allah. Saat menolong orang lain, kita sadar bahwa bukan sekadar diri kita yang memberi, tetapi Allah yang menitipkan kebaikan melalui tangan kita. Dalam kesadaran ini, kita mulai melihat Muhammad dalam diri, karena akhlak mulia yang beliau bawa mulai hidup dalam tindakan kita. Ada sebuah rahasia yang sering diungkap oleh para wali mengenai Muhammad ini, saudaraku. Semakin kita mengenal Muhammad di dalam diri, semakin kita mengenal siapa sebenarnya diri kita. Karena Muhammad adalah cermin, ia memperlihatkan hakikat kemanusiaan yang sejati. Kita sering keliru mengira diri ini adalah kumpulan jasad, pikiran, dan keinginan. Padahal diri sejati adalah ruh yang disinari oleh nur itu, saudaraku. Muhammad di dalam diri adalah cahaya yang menyingkapkan identitas ruh itu, mengingatkan kita bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jika kita terus menempuh jalan ini, lambat laun tirai ego akan semakin tipis. Kita tidak lagi merasa terpisah dari yang lain. Kita melihat bahwa setiap manusia membawa cahaya Muhammad di dalam dirinya juga, hanya berbeda pada seberapa jernih hati mereka untuk memancarkannya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa kasih universal. Kita tidak mudah membenci, tidak mudah menghakimi, karena kita tahu setiap jiwa adalah saudara yang sama-sama membawa percikan cahaya dari sumber yang sama. Di titik ini, hidup tidak lagi dipandang sebagai perjalanan mengejar sesuatu di luar diri kita, melainkan kita akan memandang hidup ini sebagai perjalanan kembali ke dalam. Setiap sujud menjadi kesempatan untuk menyelam lebih dalam ke samudra ruhani. Setiap doa menjadi jembatan yang menyatukan diri dengan Nur Muhammad. Setiap amal kebaikan menjadi pancaran dari cahaya itu. Maka semakin lama, kita tidak lagi mencari-cari, dan kita akan mulai menyadari bahwa Muhammad selalu hidup di dalam diri kita, sebagai penuntun yang tidak pernah meninggalkan kita. Mengenal Muhammad di dalam diri kita, saudaraku, tidak hanya soal pemahaman intelektual, karena ini lebih pada pengalaman yang tumbuh dari latihan kesadaran. Pikiran bisa membaca, lisan bisa mengucap, tetapi hati yang merasakanlah yang akan benar-benar mengenal. Oleh sebab itu, para guru ruhani selalu menekankan pentingnya melibatkan hati dalam setiap ibadah. Sholat bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan dialog batin dengan Allah yang dalam setiap bacaan dan sikapnya memancarkan Nur Muhammad. Zikir bukan hanya pengulangan kalimat, melainkan mengetuk pintu hati agar terbuka, hingga cahaya itu menyala dan terasa. Ketika seorang hamba mulai terbiasa menghadirkan hati dalam ibadah, lambat laun ia akan merasakan kehadiran Nur Muhammad itu seperti pelita yang menyinari jalan gelap. Misalnya ketika kita sedang gundah, tiba-tiba hati teringat pada Allah atau teringat pada kelembutan Rasulullah, lalu hati menjadi tenang. Itu tanda bahwa cermin batin kita sedang memantulkan cahaya. Tidak ada yang aneh sebenarnya, karena itulah fitrah asli yang memang sudah Allah titipkan sejak awal penciptaan. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya Muhammad dalam diri bisa dilatih dengan cara sederhana. Pertama, dengan memperbanyak sholawat. Sholawat ibarat jalan komunikasi langsung yang menghubungkan hati kita dengan Nur Muhammad. Setiap kali kita bersolawat, seolah kita sedang mengetuk pintu cahaya itu agar semakin terbuka. Kedua, dengan meneladani akhlak beliau dalam hal-hal kecil. Misalnya menahan amarah,
berkata lembut, menepati janji, atau bersikap adil. Perilaku sederhana ini, bila dilakukan dengan kesadaran, akan membuat cahaya itu semakin kuat. Ketiga, dengan latihan kehadiran hati. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja, ketika berjalan, duduk, bekerja, atau beristirahat. Caranya adalah dengan menghadirkan rasa bahwa kita selalu dalam pandangan Allah, dan bahwa di dalam hati kita ada cahaya Muhammad yang menuntun. Semakin sering latihan ini dilakukan, semakin hati kita terbiasa kembali kepada kesadaran batin, bukan larut dalam kesibukan lahiriah semata. Dan ada satu rahasia yang halus, saudaraku. Ketika kita benar-benar mengenal Muhammad dalam diri, kita akan menyadari bahwa semua yang baik dalam diri ini sejatinya bukan milik kita. Kesabaran, kelembutan, keteguhan, semua itu hanyalah pantulan dari nur yang lebih tinggi. Kita hanyalah wadah, sedangkan cahaya sejati itu datang dari Allah melalui Nur Muhammad. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi merasa besar karena kebaikan kita. Justru kita semakin rendah hati karena tahu semua hanyalah titipan. Dan pada titik inilah, saudaraku, mengenal Muhammad dalam diri adalah jalan untuk mengenal Allah. Sebab Muhammad adalah cermin yang paling jernih, dan siapa yang melihat cermin itu dengan hati yang bersih, ia akan melihat sang cahaya di baliknya. Inilah hakikat mengapa beliau disebut rahmatan lil alamin. Rahmat itu tidak hanya hadir dalam sosok beliau yang hidup di masa lalu, tetapi ia terus memancar dalam diri setiap manusia yang mau menyucikan hati dan membuka dirinya pada cahaya itu. Saudaraku, mengenal Muhammad di dalam diri pada dasarnya adalah perjalanan kembali kepada asal muasal kita. Para arif billah mengatakan bahwa sebelum ruh kita turun ke dunia, ia telah bersentuhan dengan cahaya Muhammad. Maka, ketika kita berusaha mengenalnya sekarang, sejatinya kita hanya sedang mengingat kembali apa yang sudah pernah kita ketahui di alam ruh. Itulah sebabnya hati sering bergetar setiap kali nama Rasulullah disebut, seakan ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Getaran itu bukan datang dari luar, tetapi getaran itu datang dari kedalaman jiwa yang mengenali asal cahayanya. Semakin kita berjalan di jalan ini, semakin kita sadar bahwa cahaya Muhammad tidak terbatas pada ibadah ritual semata. Ia hadir dalam semua dimensi hidup, dalam cara kita mencintai keluarga, dalam cara kita bekerja dengan jujur, dalam cara kita menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Semuanya adalah wujud nyata cahaya itu. Bahkan dalam kesedihan sekalipun, ketika kita memilih bersabar, sesungguhnya kita sedang menyalakan kembali Nur Muhammad di dalam dada. Ketika seseorang sungguh-sungguh menjaga hatinya, ia bisa merasakan bahwa setiap napas adalah zikir, setiap tarikan dan hembusan adalah sholawat yang tak terdengar oleh telinga lahir dan bisa sangat jelas dirasakan oleh hati. Inilah keadaan di mana Muhammad dalam diri benar-benar hidup. Ia bukan lagi sekadar teladan yang kita baca dari kitab, tetapi ia menjadi realitas batin yang menuntun langkah kita setiap saat. Namun perjalanan ini juga menuntut keikhlasan, saudaraku. Hati harus rela melepas keangkuhan, harus berani mengakui kelemahan, dan harus siap tunduk sepenuhnya kepada Allah. Sebab Nur Muhammad tidak akan menyala di hati yang penuh dengan ego. Ia hanya akan terang dalam hati yang merendah, hati yang menyerahkan diri, hati yang pasrah. Disinilah letak kuncinya. Semakin kita berserah, semakin cahaya itu memancar. Saudaraku, mengenal Muhammad di dalam diri adalah jalan menuju Allah. Muhammad adalah pintu, cermin, dan rahmat. Dan barang siapa yang menempuh jalan ini dengan penuh cinta dan kesadaran, ia akan merasakan bahwa seluruh hidupnya berubah menjadi ibadah,
seluruh langkahnya menjadi doa, dan seluruh keberadaannya menjadi cahaya. Dan mengenal Muhammad di dalam diri pada akhirnya membawa kita pada kesadaran bahwa hidup ini adalah amanah besar, saudaraku. Setiap manusia telah dibekali cahaya, dan cahaya itu menuntut untuk dijaga serta disebarkan. Itulah mengapa Rasulullah sering menekankan pentingnya akhlak, karena akhlak adalah wadah tempat cahaya itu memancar. Tanpa akhlak, cahaya akan redup meski kita pandai bicara tentangnya. Sebaliknya, dengan akhlak yang lembut, jujur, dan penuh kasih, cahaya itu akan tampak nyata meski kita jarang berbicara tentangnya. Muhammad dalam diri adalah rahasia tentang siapa kita sebenarnya. Ia mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar jasad, bukan sekadar kumpulan keinginan, karena sesungguhnya manusia itu adalah ruh yang bersumber dari Allah. Jika kita hidup hanya mengejar dunia, cahaya itu tertutup dan hati menjadi gelap. Tetapi jika kita kembali menyucikan diri, membuka hati dengan zikir, salawat, sabar, dan kasih, cahaya itu kembali bersinar dan hidup kita terasa penuh makna. Perjalanan mengenal Muhammad dalam diri juga adalah perjalanan menuju cinta. Cinta adalah energi suci yang membuat kita kuat dalam menghadapi cobaan, ikhlas dalam memberi, dan lapang dalam menerima takdir. Dengan cinta ini, kita bisa memandang dunia dengan mata yang berbeda, melihat bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga pada rahmat yang tersembunyi di baliknya. Dan ketika cinta itu tumbuh, kita mulai merasakan bahwa Rasulullah hadir sangat dekat, seolah hidup di dalam jiwa kita. Setiap langkah yang sesuai sunnahnya membuat kita terasa bersamanya. Setiap doa dan solawat membuat kita semakin dekat dengannya. Inilah hakikat mengenal Muhammad dalam diri. Sebuah pertemuan batin yang mendekatkan kita kepada Allah, Sang Pemilik segala cahaya. Ya Allah, jadikanlah hati kami cermin yang bening untuk memantulkan nur Muhammad. Jangan Engkau biarkan hati kami tertutup oleh debu nafsu dan ego. Sucikanlah ia dengan zikir dan cinta-Mu. Bukakanlah bagi kami pintu pengenalan sejati, agar kami mampu meneladani Rasul-Mu dengan perbuatan nyata. Ya Allah, terangi jalan hidup kami dengan cahaya Muhammad. Lapangkan dada kami dengan kelembutan beliau, dan kuatkan langkah kami dengan keteguhan beliau. Jadikanlah hidup kami saksi dari rahmat yang Engkau turunkan melalui kekasih-Mu. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua umat yang mengikuti jejaknya dengan ikhlas hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.